Oke, kita bakal bedah sebuah cerita yang seru banget hari ini. Dan ini ya bukan cuma soal mobil, ini tuh kisah tentang sebuah artefak nasional yang lahir dari krisis ekonomi dan akhirnya jadi bagian dari jutaan keluarga di Indonesia. Jadi, di mana ceritanya sebuah mobil bisa sampai dianggap kayak pahlawan nasional? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Jawabannya itu campuran dari krisis, inovasi yang super cerdas, dan yang paling penting, pemahaman mendalam soal apa sih maunya orang Indonesia? Yap, benar banget. Sebelum ada momen kebangkitan, ada kejatuhan dulu. Sebuah krisis ekonomi yang parah banget yang benar-benar mengguncang fondasi mobilitas keluarga di Indonesia pada saat itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yuk kita flashback dulu ke akhir tahun 90-an. Ini adalah periode genting yang menciptakan kekosongan besar di pasar otomotif dan ya menuntut adanya solusi baru. Coba deh kita lihat sebelum tahun 98, Toyota Kijang itu rajanya jalanan gak ada lawan. Tahun 97 aja penjualannya masih kuat banget. Tapi kemudian, boom, krisis moneter datang. Harga Kijang langsung meroket gila-gilaan di atas 180 juta. Waktu itu uang segitu gede banget. Hasilnya? Ya jelas, penjualannya langsung anjlok. Nah, disinilah muncul kekosongan besar di pasar. Toyota sadar, wah kita harus gerak cepat nih. Dan dari situlah lahir proyek UIMV. Ini langkah yang jenius banget sih. Jadi Toyota bawa standar kualitas dan keandalannya yang udah mendunia, sementara Daihatsu bawa keahliannya dalam manufaktur berbiaya rendah dan efisien. Dua kekuatan ini digabungin. Wah, kombinasi yang pas banget buat kondisi saat itu. Dan mereka nggak main-main loh, investasi awalnya aja 90 juta dolar Amerika. Itu digelontorkan untuk membangun lini perakitan yang benar-benar baru. Ini nunjukin betapa seriusnya Toyota dan Daihatsu. Jadi ini bukan sekedar modifikasi, tapi benar-benar penciptaan dari nol. Dan inilah dia hasilnya, sebuah mobil 7 penumpang yang fungsional bisa diandalkan dan yang paling penting, harganya di bawah 100 juta rupiah. Tiba-tiba, mimpi punya mobil baru buat keluarga Indonesia jadi nyata lagi. Avanza resmi meluncur. Tapi gini, bikin mobil murah aja tuh nggak cukup buat jadi legenda kan? Nah, di balik Avanza ini ada sebuah filosofi desain yang spesifik banget. Anggap aja kayak resep rahasia gitu. Namanya Doktrin 80 Poin. Filosofi ini diwarisi dari insinyur legendaris Toyota Corolla, Kaoru Hasegawa. Intinya simple. Semua aspek fundamental mobil kayak keselamatan, keandalan, efisiensi, dan kenyamanan nilainya nggak boleh di bawah 80 dari 100. Jadi nggak ada kelemahan fatal. Semuanya harus baik, harus kompeten. Tapi, disinilah pintarnya. Kalau sebuah mobil nilainya 80 di semua hal, jadinya cuma, ya kompeten, biasa aja, nggak istimewa. Malah bisa jadi bosenin, nggak ada yang bikin orang jatuh cinta. Toyota sadar, mereka butuh sesuatu yang lebih, butuh percikan sihir. Dan inilah dia, faktor plus alfa. Ini dia bahan rahasianya, yang mengubah mobil yang tadinya cuma kompeten, jadi mobil yang wajib punya bagi pasar Indonesia. Jadi, apa sih plus alfa ini? Ada 3 hal ajaib yang benar-benar menjawab kebutuhan real keluarga Indonesia. Pertama, kapasitas 7 kursi, wajib buat keluarga besar. Kedua, ground clearance tinggi, cocok banget buat jalanan kita yang, ya tahu sendirilah ya. Dan ketiga, penggerak roda belakang atau RWD. Ini bikin mobilnya tangguh banget buat nanjak sambil bawa beban berat. Kombinasi inilah yang bikin Avanza hampir nggak terkalahkan. Oke, kita beralih ke bagian selanjutnya. Dari sekedar produk rekayasa, sekarang kita lihat gimana mobil ini bisa jadi fenomena budaya, benar-benar jadi anggota keluarga beroda 4 di Indonesia. Lihat deh angkanya, lebih dari 1,8 juta unit. Ini bukan cuma angka penjualan loh, ini bukti nyata betapa banyaknya mobil ini di jalanan kita. Gak heran kan kalau dapat julukan mobil sejuta umat. Dan kita semua tahu, setiap tahun ada tradisi mudik. Jutaan orang pulang kampung. Perjalanannya panjang, butuh mobil yang tangguh dan muat banyak. Nah, Avanza dengan faktor plus alfanya tadi jadi pilihan paling logis dan juga emosional. Mobil ini jadi semacam kapal buat ritual nasional kita. Ada kutipan yang pas banget nih. Avanza menjadi perpanjangan dari ruang tamu keluarga. Ini dalam banget artinya. Coba bayangin, di dalam mobil itu pas lagi mudik atau liburan, disitulah terjadi obrolan, ketawa ketiwi, kenangan dibuat. Avanza nggak lagi dilihat sebagai mesin, tapi udah jadi bagian dari rumah, bagian dari keluarga. Tapi, kayak di cerita-cerita, nggak ada kerajaan yang abadi tanpa tantangan.
Setelah hampir 2 dekade berkuasa tanpa saingan berarti, akhirnya datang juga ancaman yang serius. Lini masa ini nunjukin betapa dominannya Avanza. Tahun 2006 jadi mobil terlaris nomor 1. Puncaknya di 2013, penjualannya setahun bisa lebih dari 200.000 unit. Gila kan? Kayaknya nggak terkalahkan. Tapi coba perhatiin, tahun 2017 muncul penantang baru. Dan puncaknya di 2019, untuk pertama kalinya setelah 13 tahun, Avanza lengser dari tahtanya. Ini berarti ada sesuatu yang besar datang dan berhasil menggoyang sang raja. Nah, penantangnya adalah Mitsubishi Xpander. Dan strateginya itu cerdas banget. Xpander nggak ngelawan Avanza dengan cara niru kekuatannya. Malah sebaliknya, dia nyerang titik lemahnya. Desain Avanza yang udah mulai kelihatan konservatif dilawan sama desain Xpander yang futuristik dan mirip SUV. Kenyamanan Avanza yang, ya gitu-gitu aja, dilawan sama suspensi dan kabin Xpander yang jauh lebih nyaman dan senyap. Xpander ini bawa wow factor yang udah lama nggak ada di Avanza. Dihadapkan sama ancaman sebesar ini, Toyota sadar mereka nggak bisa cuma ganti lampu atau bumper aja. Ini bukan saatnya buat facelift, mereka harus berubah total, berevolusi secara radikal kalau mau bertahan. Dan ini adalah pertaruhan yang sangat besar. Bayangin 18 tahun formulanya itu-itu aja dan berhasil. Tapi tekanan dari Xpander bikin Toyota harus, ya ibaratnya, merobek buku resep lama dan mulai lagi dari halaman kosong. Revolusinya apa? Ini dia yang paling fundamental. Mereka ninggalin penggerak roda belakang atau RWD yang legendaris itu dan pindah ke penggerak roda depan FWD. Kenapa? Karena Indonesia juga berubah. Jalan tol makin banyak, makin bagus. Jadi, ketangguhan RWD buat nanjak di jalan jelek jadi kurang relevan dibandingin kenyamanan dan efisiensi FWD di jalan tol. Kerennya, Toyota beradaptasi dengan kemajuan negaranya sendiri. Kalau kita lihat dari sisi teknis, ini jelas banget perubahannya. Coba perhatiin, mesinnya sih masih pakai 2 NRVe yang udah terbukti andal dari generasi kedua. Tapi, lihat kolom drivetrain. Perubahan dari RWD ke FWD di generasi 3 itu adalah sebuah revolusi, bukan sekedar evolusi. Ini adalah jawaban langsung Toyota buat konsumen modern yang makin mementingkan kenyamanan dan efisiensi. Jadi, itulah tadi perjalanan panjang Avanza. Lahir dari krisis jadi anggota keluarga, dari raja yang tak terkalahkan sampai jadi pejuang yang harus beradaptasi. Dia udah buktiin bisa berubah. Tapi pertanyaan besarnya sekarang adalah, di masa depan saat semua serba listrik, apakah sang pahlawan ini bisa terlahir kembali untuk kedua kalinya? Babak baru apa yang menunggu si mobil sejuta umat ini? Menarik buat kita tunggu.